Baik, karena kemarin saya opening dengan Indonesia Negara Hukum, ada yang komen seperti ini ya, maka openingnya dirubah. Ketua umum seringkali kita singkat menjadi ketum, Cakep. dan kita sebagai anggota kepada pimpinan harus senantiasa patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sobat sekalian, selamat datang di channel Catatan Subuh dengan saya Muhammad Subi. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbincang tentang sholat. Sholat itu kan tujuannya adalah mencegah dari fasya dan mungkar atau keji dan munkar ya. Keji dan munkar, betul. Tetapi ada orang yang berpendapat bahwasanya saya sudah menjauhi perbuatan tersebut, gitu. Saya sudah bisa terjauh dari perbuatan keji dan munkar. Lantas untuk apa kita sholat lagi gitu? Bersama narasumber yang luar biasa kita yaitu Kang Hamzah gitu ya. Bagaimana, baik Kang Hamzah? Alhamdulillah sehat. Gimana antum kabarnya? Ana bi khair walhamdulillah. Masya Allah, Arab banget ya. Nah, Hamzah ini adalah salah satu mahasiswa Udah lulus sih. udah lulus ya. Lulusan dari UIN ya. UIN SGD. UIN dibacanya UIN Kalau SGD BDG ya. BDG. Kalau BDG. dosen saya biasa bilang disingkat menjadi UIN Sagede Bedug gitu. Sagede Bedug. Padahal sebenarnya kan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Gitu. Dan Kang Hamzah ini fakultasnya dari Usuluddin ya. Fakultas Usuluddin, benar. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bukan jurusan. Jurusan apa? Bukan. Jurusan Sumedang Bandung. Jurusan Sumedang Bandung. Jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, benar. Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya. Benar. Kesibukan sekarang Kang Hamzah apa? Sekarang kesibukan ngajar sekarang. Ngajar. Alhamdulillah ngajar di MTS Al Furqon ya, di dekat Bank BNI, patokannya di Sumedang tuh. Di sana ngajar hadis, bahasa Arab sama tahfidz. Oh, jadi 3 ya? 3 itu. Kalau tahfidz itu ekskul. Kalau hadis sama bahasa Arab itu pelajaran biasa. Kalau tahfidz itu mulainya jam 2-an lah. Jam 2-an. Sudah pulang sekolah anak-anak baru ekskul tahfidz. Selain itu paling di sana saya paling sama dagang juga sekarang tuh. Jadi nyambi lah gitu lah. Kan Rasul juga mencontohkan dulunya pedagang kan ya. Nah, saya mencoba mengaplikasikannya sambil berdagang juga. Sambil menyebar ilmu gitu. Menyebar ilmu, dagang juga. Ya insya Allah lah. Namanya juga nambah-nambah, insya Allah rezeki emang udah ada yang ngatur, tapi kita juga harus senantiasa berikhtiar gitu. Jadi bisa apa ya, tidak mengandalkan untuk kehidupan sehari-hari itu dari ngajar ya. Iya, tidak. Soalnya kan kalau niat ngajar kita itu sebenarnya harus ikhlas karena Allah ya. Ikhlas karena menyebarkan Allah, ilmu supaya berkah. Supaya berkah dan ilmu itu amalnya tidak terputus ya ketika meninggal. Baik, Kang Hamzah. Nah, Kang Hamzah ini berhubung lulusan ilmu Al-Quran dan Tafsir, mungkin kita akan membahas sedikit tentang tafsir-tafsir Al-Quran ya. Oh ya, boleh. Tentang sholat tadi ya. Nah, sebelum itu, sebagai lulusan ilmu Al-Quran Tafsir ya Kang Hamzah ya, menurut Anda itu sebenarnya peran sholat dalam kehidupan seorang muslim apakah sekedar gerakan yang disertai doa atau lebih dari itu? Karena saya juga pernah melihat cuplikan video dari Ustadz Adi Hidayat bahwasanya kalau nggak salah ya bahwasanya sholat itu adalah sebuah koneksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah terkoneksi, maka perbuatan-perbuatan tadi keji dan munkar bisa dengan mudah kita menghindarinya gitu. Nah, dengan itu menurut Kang Hamzah nih ya, peran sholat dalam kehidupan sehari-hari gitu, apakah hanya sekedar gerakan yang disertai doa, apa ada yang lebih dalam dari makna tersebut gitu? Bicara tentang sholat ya, kan definisi sholat itu apa? Fi'lin wa qaulin muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, kan ya, segala perbuatan atau ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ini tuh khusus bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Pasti ketika kita sholat itu bukan hanya sekedar
menggugurkan kewajiban saja. Enggak seperti itu, tapi ada yang lebih dalamnya gitu. Jadikan ketika kita sholat itu sebagai bentuk komunikasi gitu Pak. Komunikasi kita terhadap yang maha kuasa, yaitu Allah gitu kan. Tentu kalau kita misalkan bertemu sama sesuatu yang dipandang orang ini itu memiliki integritas gitu, pasti kita mempersiapkan dengan baik. Nah, begitupun juga ketika kita mau bertemu Allah makan statusnya Tuhan gitu kan. Pasti ketika kita udah menyadari sholat itu penting, ini bukan hanya sekedar gerakan saja, tapi ada ikatan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kan sholat itu sebagai bentuk pembuktian umat Islam nungaku beriman gitu kan. Naon ai iman teh meyakini dalam hati gitu kan. Mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan gitu kan. Kan aya dina surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kan awal sebelum ayatnya itu kan zalikal kitabul raiba fih hudal lil muttaqin. Ini tuh Al-Quran tuh tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, bukti ketakwaan teh naon? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yakin terhadap Allah, wa yuqimunas shalah. Nah, itu salat. Jadi pembuktian pertama umat Islam gitu kan, bahwa dia itu beriman, bahwa dia itu yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, yaitu dengan melaksanakan salat nu mana teh salat nu 5 waktu, tapi lebih bagusnya itu ya ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya, ditambah dengan sholat-sholat nafilah keutamaan yang lainnya gitu. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar gerakan, tapi bentuk koneksi kita terhadap Allah gitu. Bentuk komunikasi gitu kan. Apalagi ya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir gitu kan ya. Saya pastinya harus bisa lebih bisa menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu sih. Jadi sholat itu sobat catatan subuh tidak hanya sekedar gerakan. Boleh sambil diminum ya. Mantap ini. Bukan hanya sekedar gerakan semata serta doa ya. Meskipun dalam setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu adalah mengandung doa-doa ya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jauh dari itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita senantiasa terkoneksi. Nantinya sudah terkoneksi ada ihsan ya. Ada ihsan. Jadi merasa bahwasannya diri itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itu definisi ihsan. Jadi bukan kita selaku manusia saja ya yang butuh komunikasi dengan manusia yang lain, tetapi kita juga dengan Allah butuh komunikasi. Itu dengan salah satunya dengan sholat. Kalau kita dengan orang lain mungkin dengan HP ya, dengan WhatsApp, WhatsApp. Dengan ayang kita itu menggunakan HP ya. Nah, kita menggunakan kita berkoneksi atau komunikasi dengan Allah yaitu salah satunya dengan sholat. Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan ya di awal ya, di opening bahwasanya sholat itu tujuannya mencegah dari fasya dan munkar atau keji dan munkar ya Kang Hamzah kalau nggak salah. Ya, keji dan munkar. Nah, ada mungkin salah satu mahasiswa dari Universitas Islam ya di Indonesia yang mana sudah masyhur ya universitasnya mengatakan bahwasanya saya itu sudah terbebas dari yang namanya perbuatan keji dan munkar gitu. Ketika sudah terbebas dari perbuatan keji dan munkar, apakah saya harus sholat lagi? Karena saya sudah terbebas gitu. Karena jadi ada dalih yang mengatakan ya Kang Hamzah, dalih yang mengatakan bahwasanya mending saya yang enggak sholat, tapi saya bisa terbebas dari perbuatan keji dan munkar daripada orang-orang yang sholat. Kebanyakan orang-orang yang sholat ya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, bagaimana sih tanggapan Kang Hamzah terhadap statement orang yang seperti itu gitu? Tadi kan orang tersebut mengatakan katanya itu ya. Saya mah udah nggak berbuat keji dan mungkar gitu ya. Jadi nggak usah sholat, gitu kan ya? Iya gitu. Nggak usah sholat, kan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan saya udah nggak ngelaksanain
perbuatan keji dan mungkar. Lalu apa yang harus dicegah? Gitulah itu Iya. apa. Nah, dengan merasa dia ngomong seperti itu, gitu. Dengan merasa dia sudah tidak berbuat keji dan mungkar itu udah dosa, itu udah keji gitu dah. Udah keji Iya. gitu. Oh, jadi orang yang berbicara itu keji itu. Iya, udah keji dan mungkar. Karena kan ada dalil yang lain. Dalam hadis juga dijelaskan, kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoina at-tawwabun. Ya. Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan. Tuh. Anak Adam itu siapa? Ya kita semua manusia. Anak Adam itu pasti mempunyai kesalahan. Wa khairu khotoina at-tawwabun. Ya. Dan sebaik-sebaiknya orang yang berbuat kesalahan itu yang banyak bertobat. Nah, salah satu indikator cara kita bertobatnya itu dengan sholat. Itu memperbanyak amalan, mendekatkan diri kepada Allahnya itu dengan sholat gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayak gitu, itu tuh hanya hanya mengartikan definisi iman itu secara bahasa aja. Secara Gitu. bahasa. Kan iman secara bahasa percaya. Percaya. Gitu. Ya udah, saya udah percaya ke Allah gitu. Jadi nggak usah laksanain amalan yang lain. Dan saya udah percaya ke Allah. Nah, ibaratnya Padahal kayak gitu. iman kan nggak Seperti hanya itu. mengucapkan ya, Iya. tetapi meyakini dengan hati Hati. dan melakukan perbuatan dengan mengamalkannya dengan amal perbuatan. Nah, salah jadi satunya sholat ya. Sholat itu kan, Iya, sholat betul, itu betul. kan syaratnya itu rukun Islam gitu tuh kan ya. Gitu. Jadi itu tuh kalau menurut saya ya mendefinisikan imannya itu hanya dengan secara bahasa aja gitu. Iya. Karena kita nggak bisa ketika kita memahami sebuah konteks gitu, kita nggak cukup hanya menjadikan referensinya itu hanya dari secara bahasa aja, Secara tapi bahasa. harus dari istilahnya juga gitu kan ya. Tapi seperti halnya tadi iman, kan iman secara bahasa percaya ya. Tapi secara istilahnya kalau kita jabarkan kan atas dikubil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan ya. gitu kan. Meyakini dalam hati, melafadzkan dalam ucapan dan mengamalkan dalam perbuatan. Jadi itu harus sinkron semua itu. Yakin kita ke Allah, diucapkannya melalui syahadat Ya. dan diambalinya itu dengan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kita sholat, berarti itu bentuk keimanan kita yaitu dengan melaksanakan sholat gitu. Ya. Jadi itu keliru banget gitu Keliru kan. banget ya. Dan Jadi pola pikir atau statement yang salah salah gitu ya. banget itu, dan khawatirnya orang-orang tersebut itu ya kan banyak ya di Indonesia itu rata-rata ya masih awam gitu Ya, kan awam. ya, dan khawatirnya itu banyak yang mengikuti gitu Ya, mengikuti statement tersebut Ya. di dalam kehidupan sehari-hari, kan bahaya itu ya. Sebisa mungkin kita belajar itu harus benar-benar benar-benar sumbernya dari mana gitu Iya. kan ya. Jangan sampai kita terbawa arus hal-hal tersebut gitu kan ya, pemikiran kayak gitu. Nyomot-nyomot bahaya. dari Iya. YouTube ya. Iya gitu. Bahaya itu. Khawatirnya itu diikuti banyak orang dan dijadikan jalan kehidupan. Nah, Kacau. salah satu tujuan saya dari membuka diskusi ini ya dengan Kang Hamzah perkara sholat itu yang tujuannya mencegah fasya dan munkar. Ya, fasya dan Kemudian orang yang mengatakan bahwasanya saya sudah jauh dari perbuatan fasya dan munkar. Jadi untuk apa saya sholat? Nah, tujuannya ini agar apa? Takutnya gitu statement tersebut gitu menyebar luas ke Indonesia, apalagi ke luar negeri gitu. Luar negeri. Terutama untuk generasi muda. Generasi muda zaman sekarang. Yang mana kan generasi muda mah ketika ada berita udah langsung ditelan mentah-mentah bahwasanya ini benar gitu. Tanpa tabayun dulu kan ya. Tanpa tabayun dulu gitu ya. Mungkin tidak semua sih. Maksudnya bahkan mahasiswa juga yang notabene-nya kita dilatih untuk berpikir kritis terkadang mengiyakan saja gitu ya. Ada fenomena yang seperti ini gitu, isu yang seperti ini. Nah, tadi berbicara tentang tujuan ya Kang Hamzah. Kita balik kepada orang yang sholatnya gitu. Kita melihat gitu ya di kenyataannya gitu ya, bahwasanya orang yang sholat itu masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sedangkan kan sholat tadi mencegah gitu ya, mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut gitu. Nah, apa sih yang salah gitu? Apakah ada
yang kurang dalam sholat orang-orang tersebut gitu, sehingga dia tidak meninggalkan hal-hal yang buruk gitu, perbuatan-perbuatan buruk. Ya, untuk berbicara untuk meninggalkan hal-hal yang buruk ya, itu tuh emang perkara yang perlu latihan seumur hidup kayaknya ya. Gak bisa kita ketika udah sholat langsung hilang semua perbuatan buruk, itu gak bisa, pasti butuh proses dan pembiasaan gitu kan. Berbicara tadi, apakah ada yang salah dalam sholatnya, apakah ada yang kurang dari sholatnya, contohnya misalkan ada yang sholat tapi masih pacaran, gitu kan ya. Banyak. Ada yang sholat tapi masih berbohong gitu. Nah itu memang dalam kehidupan gitu, untuk meninggalkan perbuatan buruk itu pasti perlu proses gitu kan. Proses. Gak ada yang salah dari sholatnya, tapi jangan sampai anggar iya mah sholat teh gini-gini terus, ya udah gak susah sholat aja. Nah itu salah, keliru. Tapi sedikit-sedikit gitu. Pertama mungkin pas awam, baru sholat nih, mau sholat misalkan, baru menyadari sholat itu hanya kewajiban, tapi ketika sudah didalami dengan maknanya, bacaannya, insya Allah perbuatan-perbuatan yang dulunya dilakukan gitu perbuatan-perbuatan buruk yang dulunya dilakukan, insya Allah sedikit-sedikit itu terkikis gitu Emang perlu proses dan itu memang sulit kan, tapi kan dalam Al-Quran juga innal hasanat yuhibna sayiat gitu kan ya. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan. Nah insya Allah ketika kita sholat, meskipun masih dalam proses untuk menghilangkan perbuatan buruk gitu, insya Allah lama kelamaan perbuatan buruk itu jadi ya sedikit-sedikit terhapus gitu. Yang dulunya mungkin suka ngomong toksik. Nah, sedikit-sedikit karena sholat misalkan, insya Allah sedikit-sedikit itu mengurang gitu kan ya. Yang dulunya pembohong atau gimana gitu kan, insya Allah sedikit-sedikit itu mengurang. Gak bisa langsung secara sekaligus, itu gak bisa, sangat susah gitu ya. Tapi setidaknya sedikit-sedikit. Makanya ada orang yang masih berbuat keburukan, apakah ada yang salah dalam sholatnya, namanya juga proses pembelajaran gitu. Tapi ketika kita mau terus belajar, mau memahami pentingnya esensi sholat itu seperti apa, rukun-rukun sholat itu apa aja kan ya, pembatal-pembatal sholat apa aja, ketika kita sudah tahu, insya Allah semuanya perbuatan buruk itu meskipun tidak sekaligus, insya Allah dapat berkurang dari waktu ke waktu gitu. Sama mungkin berbicara tentang sholat ya, sholat menjauhi perbuatan-perbuatan yang munkar gitu ya. Nah, jika sholat ya dianggap, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Jika sholat dianggap sebagai kewajiban yang terpaksa ya, untuk sebagian orang, mungkin yang notabene-nya orang-orang yang jauh dari agama ketika masih kecilnya gitu ya. Jadi ketika sudah besar, dia ingin melakukan sholat, akan tetapi dia itu merasa terpaksa gitu ya. Nah, karena ada peribahasa yang mengatakan mending terpaksa, nanti lama-kelamaan akan terbiasa gitu. Nah, bagaimana sih, apakah itu akan mengurangi sisi nilai pahala kita di sisi Allah mengenai sholat ketika kita ingin melakukan sholat, tetapi sholat kita itu terpaksa gitu, kewajiban terpaksa. Tadi kan konteks pertanyaan itu, apakah kalau misalkan ada orang gitu kan ya, orangnya itu baru orang awam banget gitu, baru mengenal Islam misalkan, dari pas kecilnya itu jauh dari keluarga yang Islami gitu, baru ketika besar itu dia mau sholat tapi masih terpaksa. Nah, apakah itu mengurangi kadar pahala sholat atau misalkan enggak? Tapi kalau misalkan orang yang seperti itu ya, orang yang masih awam gitu kan ya, orang yang masih belajar Islam, saya juga masih awam, tapi misalkan orang yang baru banget mengenal Islam, kita jangan istilah itu, jangan menjudge pahala itu sedikit, pahalanya sedikit, enggak, tapi lebih baik kita mendorong dia gitu, agar senantiasa istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kan yang sulitnya itu istiqomah gitu. Begitupun kita mahasiswa kan ya, mahasiswa yang notabene ilmu pengetahuannya relasi ataupun misalkan
baca bukunya banyak gitu kan Iya, ya. iya. Ya istiqomah itu sulit gitu kan ya. Ya lebih baik ketika ada orang yang masih terpaksa melaksanakan sholat gitu ya, kita ajak ngobrol, kita ya diskusi bersama Iya, mengenai keislaman gitu kan ya. Jangan menjudge pahalanya sedikit itu, iya. karena kalau misalkan urusan kadar pahala hanya Allah yang Hanya tahu ya. Allah yang Kita tahu ya. gak bisa gak bisa menentukan wah ini pahalanya sedikit, wah ini pahalanya banyak. Nah enggak, kita gak bisa menentukan seperti itu gitu kan ya. Karena kan ada juga kisahnya yang dulunya pendosa kan ya, Ya, pendosa banget gitu, ketika tobat kan diampuni diampuni oleh tuh. Allah Subhanahu wa taala, seperti mungkin Kisah kisah yang wanita pezina ya, wanita pezina, yang terus memberi juga air minum atau ya yang air minum, melepaskan air minum, jeratan kakinya oleh dahan pohon. Yang mana air sih? minum Yang asal minum ya. air minum. Oh gitu kan ya, jadi kita lebih baik mendoakan gitu. Nah terkhusus buat kita yang tentunya mahasiswa, kita juga harus bisa menjadi contoh gitu, menjadi contoh kepada masyarakat ya, apalagi yang lulusan lulusan sarjana-sarjana Islam gitu Iya, gitu kan ya, menjadi contoh dalam masyarakat, sholat yang benar seperti apa, menjadi teladan di masyarakat gitu kan ya. Jangan sampai kita sama seperti orang awam, jangan sampai seperti itu gitu kan ya, karena kan orang awam itu menilainya dari apa yang kita lakukan, bukan apa iya. yang kita ucapkan gitu kan ya. Jadi hati-hati gitu kan ya. Itu mungkin seperti saya. Baik. Mungkin itu ya, berbicara tentang sholat dengan keadaan terpaksa ya. Hmm. Kita mungkin pertanyaan selanjutnya ya, berbicara tentang sholat, amal ibadah kan harus dengan niat yang ikhlas gitu ya, Ya, dengan kedah niat yang ikhlas. ikhlas. Kadangkala gitu ya, kita sebagai generasi muda gitu, apalagi yang sedang dekat-dekat dengan mahasiswi atau Kang Hamzah sendiri gitu ya, yang sudah lulus gitu, lagi dekat sama ukti gitu ya, ada niatan untuk menghalalkan. Terkadang mungkin Kang Hamzah mah tidak ya, mungkin Pernah. mungkin terkadang ya, ketika kita sedang dekat dengan ukti, kan kita harus otomatis dekat dengan orang tuanya gitu ya. Yeah. Nah, ketika mungkin main misalnya ya, sengaja main silaturahmi gitu ya kepada orang tuanya, dan disuruh sholat gitu ya, kita menjadi imam, yang mana di rumah gitu ya, 3 rakaat itu hanya 2 menit. Kalau di rumah mertua mah yang 3 rakaat itu bisa jadi 10 menit 10 menit atau 15 menit. Jadi 1 rakaat juga macanya bukan kulhu falak, biasanya di rumah kulhu falak, sekarang mah jadi mungkin abasa 1 surat, mungkin anaba. Nah, untuk menjaga keikhlasan tersebut gitu, Kang Hanja, bagaimana sih, ada tips dan trik gitu? Khusyuk ya, biar khusyuk. Ya, biar khusyuk dan ikhlas gitu sih. Niat kita sholat teh benar-benar karena Allah gitu, bukan karena orang lain gitu ta. Apalagi untuk agar dipuji oleh ukti gitu ta. Jadi amalan itu kembali ya tergantung kepada niatnya gitu Ya. kan ya. Innamal amalu biniat wa innama likulli imri'in manawa. Ya. Seperti kasus yang tadi kan ya. Kan ini ada di hadis arba'in kan Ya, ya. hadis arba'in. Nomor 1 lagi Ya. menyinggung tentang niat. Innamal amalu biniat wa innama likulli imri'in manawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat, dan setiap apa yang dilakukan itu tergantung apa yang dia niatkan. Iya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, dan barang siapa yang berhijrah atas Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan juga Rasulnya gitu. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan berdasarkan niatnya karena dunia, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahkannya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan seperti apa yang dia inginkan itu. Ya itu pasti mengurangi kadar kadar pahala itu pasti kan ya. Apalagi ketika sendiri
sholatnya buru-buru gitu. Iya. Padahal kan Allah sebenarnya lihat kita juga itu, Iya. meskipun kita lagi sendiri, meskipun banyak orang gitu kan ya, Allah pasti melihat gitu kan di mana aja gitu. Allah pasti mengetahui kan ya di mana aja, mau kita sembunyi dimanapun pasti Allah itu tahu apa yang kita lakukan itu, apa yang kita niatkan di dalam hati kita itu pasti tahu gitu. Begitupun yang tadi kan ya, kiat-kiat kita agar ikhlas itu, Bagaimana gitu? wah sulit ya. Saya Sulit. juga mencapai ikhlas itu pasti ada tahapannya gitu. Nah, saya mengambil dari guru saya waktu itu ya tadi harus nilai keikhlasan kita ketika beribadah. Nah, Ya. gitu. Terus yang kedua, bagaimana agar kita khusyuk ya. Saya ada di dalam surat, kalau nggak salah itu di dalam surat Al-Baqarah, kan sholat itu wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Ya. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu, contoh indikator khusyuk itu sambungannya ayat tersebut gimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, katanya gitu. Yaitu orang-orang yang yadhunnuna. Nah, itu tuh yang menyangka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhannya gitu kan ya. Wa annahum ilaihi raji'un, katanya gitu. Maka dia itu menyangka dia itu akan meninggal dalam waktu dekat, nah gitu, bertemu dengan Tuhannya, itu maksudnya seperti itu. Jadi kiat-kiat khusyuk dalam sholat itu, rasakan bahwa kita itu sedang sholat yang terakhir, kayak yang tadi itu, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalau misalkan kita mau bertemu Tuhan, pasti persiapannya juga harus matang, Iya, gitu harus kan matang, ya. Ketika kita sholat ini merasakan, aduh sebentar lagi saya bertemu Allah misalkan, ya pasti semua indikator dunia kesibukannya itu pasti ditinggalkan gitu kan ya, pasti dijauhkan gitu kan ya. Jadi mau apa lagi mau bertemu Tuhan misalkan gitu. Jadi kalau gitu kan menyangka akan bertemu Tuhannya, pasti sholatnya itu sholat yang terbaik. Itu salah satu faktornya, mungkin itu. Jadi, faktornya ketika teman-teman catatan subuh ya, sama catatan subuh, apalagi kita ya generasi muda, termasuk saya juga masih sulit untuk menjaga rasa keikhlasan gitu. Nah, tips dari Kang Hamzah, mungkin ketika kita ingin menjaga keikhlasan, niat keikhlasan kita untuk beribadah sholat, salah satunya menganggap sholat kita itu adalah sholat yang terakhir kalinya gitu ya. Iya, jadi ketika misal kita melakukan sholat duhur, nah sholat duhur ini adalah sholat yang terakhir, kita tidak akan bertemu lagi dengan sholat asar ya. Maka dari itu kita akan menganggap, akan berusaha ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, pertanyaan-pertanyaan tentang sholat gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, boleh menutupi podcast kita kali ini ya, bersama narasumber kita yaitu Kang Hamzah. Apa pesan gitu dari Kang Hamzah yang akan disampaikan kepada anak muda nih ya, yang masih mempertanyakan relevansi sholat gitu dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu? Pesan terhadap anak muda ya, banyak belajar ya, jangan sampai kita dibodohi ya, dibodohi oleh ya tontonan-tontonan yang nggak bermanfaat, kita dibodohi oleh postingan-postingan yang nggak bermanfaat, postingan-postingan yang nggak berguna, yang menganggap itu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan ya. Apalagi kan kita kalau misalkan mencari ilmu itu udah mudah itu zaman sekarang mah, beda sama zaman dulu gitu ya. Nah, itu gunain HP itu untuk tolabul ilmi ya, bukan mencari, untuk chatan aja sama jangan loh sama si dia jangan loh. Tolabul ilmi ya, tolabul ilmi, men-share kebaikan gitu kan ya. Cari di YouTube itu channel-channel yang bermanfaat ya, channel-channel yang menambah keimanan kita kepada Allah gitu. Apalagi pemuda kan ya, pemuda itu salah satu yang Allah berikan kepada pemuda itu kan naungan ya, naungan ketika di surga nanti gitu. Dan
tidak ada naungan lagi selain naungan tersebut. Nah, salah satunya itu Allah berikan kepada pemuda yang dalam masa mudanya itu digunakan untuk ketaatan gitu kan ya. Makanya pesan buat anak muda yang menanyakan relevansi sholat, sebaiknya belajar lagi Islam yang benar gitu kan ya. Jangan sampai kita mengikuti tren-tren budaya barat gitu kan, mengikuti comotan-comotan yang dilakukan, comotan-comotan IG gitu kan ya, IG apapun, TikTok apalagi gitu kan ya. Tapi ya belajar Islam yang benar, tentu bergaul dengan orang yang soleh juga, bergaul dengan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah gitu mungkin ya. Sekian. Siap. Jadi mungkin itu ya pesan dari Kang Hamzah untuk generasi muda, perdalam ilmu agama, apalagi kan dalam sholat juga, dalam ibadah sholat itu banyak fikihnya ya. Banyak ada yang berbeda-beda, ada yang mengangkat tangan mungkin segini, ada yang segini gitu ya. Banyak gitu. Itu wah, kalau misalkan udah meyakini sholat itu penting, meyakini pasti dalam rukun sholat aja itu perlu pembahasan yang panjang gitu. Masalah rukun sholat, masalah takbiratul ihram, masalah niat. Itu tuh pasti pembahasannya seru itu kalau misalkan kita udah. Jadi kalau mendalami sholat mungkin lebih luas itu ya, lebih dalam sholat itu. Tetapi jangan sampai kita berpikir wah sholat itu ribet, terus harus menuntut ilmu dengan sedalam-dalam. Tidak, kita lakukan sholat sebagaimana kita diajarkan oleh guru-guru PAI kita mungkin ya di sekolah. Itu juga salah satu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tolabul ilmi ya, bukan tolabul uhti ya. Tolabul wajhi ya mungkin terima kasih ya jazakumullah khairan katsiran kepada Kang Hamzah Abdul Aziz ya, SAG Sarjana Agama. Sarjana Agama yang telah memberikan perspektif baru mungkin ya dan mendalam mengenai makna sholat gitu ya dalam kehidupan kita semuanya, sobat catatan subuh. Terutama generasi muda untuk lebih memahami pentingnya sholat bukan hanya sebagai suatu kewajiban ataupun rutinitas saja, tetapi sholat itu jauh lebih dalam dari itu, yaitu koneksi kita, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mungkin sekian ya podcast dari kami. Mohon maaf apabila saya sebagai host ya mempunyai salah kata ya terhadap Kang Hamzah itu ya. Apabila saya mempunyai salah kata, mohon dimaafkan dan dibicarakan baik-baik ya, bukan malah pergi cari yang lebih baik. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Hamzah. Stok diminum jusnya. Wah, boleh, mantap. Diminum ya.